Hai guys, kembali lagi di Dunia Ikan Hias Channel. Pada video ini kita akan ngebahas bagaimana cara memelihara ikan manfish atau ikan layang-layang atau ikan angelfish untuk pemula. So, pastikan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Ikan yang populer dengan sebutan ikan layang-layang ini merupakan salah satu ikan hias yang cukup banyak penggemarnya. Itu karena manfish termasuk ikan hias air tawar yang mudah perawatannya serta keelokan rupanya yang cantik. Selain itu, ikan manfish ini juga bukan termasuk ikan yang malu-malu. Kadang para hobis nggak suka melihara ikan yang pemalu alias suka ngumpet karena jarang terlihat saat mereka ingin memandangnya. Ikan ini menarik salah satunya karena bentuk fisiknya yang unik. Tubuhnya pipi namun lebar mirip seperti layang-layang atau ketupat. Corak warna tubuh pada manfish ini pun beragam. Itu semua bergantung pada jenis ikan layang-layang tersebut. Sirip bawah yang menggantung serta sirip punggung yang menjulang ke atas juga menjadi daya tarik ikan yang memiliki nama latin. Dan yang pasti jadi pilihan banyak orang adalah karena ikan ini banyak yang jual di toko-toko ikan hias manapun serta harganya relatif murah. Ada bermacam jenis ikan manfish yang bisa Anda pelihara, tapi yang umum beredar di Indonesia adalah jenis imperial, marble, albino, diamond, dan black white. Pada dasarnya, ikan hias itu bisa dipelihara di kolam ataupun akuarium. Hanya saja ada beberapa ikan yang bisa terlihat lebih indah jika dipelihara di akuarium atau kolam saja. Misalnya ikan koi. Ikan ini kurang sedap dipandang jika dipelihara di akuarium. Itu karena letak keindahannya justru berada pada motif yang terlihat di bagian punggungnya. Sehingga posisi terbaik melihat ikan koi adalah dari atas. Oleh sebab itu, kolam ataupun bak terpal merupakan pilihan yang tepat untuk memelihara ikan hias seperti ikan koi tadi. Begitupun ikan manfish ini. Ikan ini cenderung memiliki tubuh berukuran kecil dan terlihat cantik dari samping. Oleh karena itu, media pemeliharaan terbaik adalah dengan menggunakan akuarium. Untuk menentukan akuarium yang tepat, pertama Anda harus tahu dulu berapa ukuran maksimal ikan manfish jika sudah dewasa. Perlu Anda tahu, ikan ini bisa tumbuh sampai dengan ukuran 7,5 cm, cukup kecil dan nggak makan tempat. Tapi kalau Anda memelihara lebih dari 1 ekor, akuarium yang luas harus menjadi pertimbangan. Selain itu, Anda juga perlu menghitung jumlah ikan yang akan Anda tempatkan. Semakin banyak ikan, semakin besar pula ukuran akuarium yang Anda butuhkan. Jadi sebenarnya nggak ada patokan ukuran akuarium yang ideal karena semua tergantung pada jumlah ikan yang ada di akuarium. Yang pasti semakin besar akuarium semakin bagus buat ikan, tapi perawatannya juga semakin mahal ya. Agar menyerupai habitat aslinya di perairan tenang sungai Amazon, Anda membutuhkan substrat berupa pasir lengkap dengan bebatuan dan ranting-ranting pohon. Meskipun itu sifatnya opsional aja. Tambahan seperti lampu, filter, aerator juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan ikan akan air yang bersih, oksigen, serta pencahayaan pengganti matahari. Selanjutnya kita akan bahas mengenai parameter air yang ideal untuk ikan manfish. Ikan ini sebenarnya nggak membutuhkan air yang super jernih, namun kalau Anda bisa menyediakan air yang jernih, itu adalah hal yang bagus. Parameter air ideal untuk ikan manfish adalah pada pH 6-8, sedangkan suhu air pada kisaran 24-30 derajat Celcius. Untuk menjaga kualitas air, Anda memerlukan sistem filtrasi yang baik. Filter apapun bisa Anda gunakan selama bisa berfungsi dengan baik, seperti menyaring kotoran kasar maupun halus secara maksimal. Kalau nggak mau repot urusan media filter, Anda cukup isi filter dengan kapas kasar pada bagian paling atas, lalu kapas halus di bagian bawahnya. Pada lapisan terakhir berikanlah arang aktif untuk menjernihkan air. Itu cukup lumayan buat menjaga air agar tetap bersih. Jika diperlukan, tambahkan garam ikan secukupnya saja, apalagi kalau baru dikuras atau setup tank baru. Satu lagi, berikan bakteri starter untuk akuarium baru yang berfungsi sebagai filter biologis awal dalam air. Sama seperti ikan lain, pergantian air dalam akuarium mutlak diperlukan. Tujuannya adalah mengurangi limbah menumpuk yang tak bisa tersaring filter maupun mengurangi kadar amoniak yang berbahaya bagi ikan.
Cara pengurasannya, Anda bisa mengurangi 30% atau sepertiga air setiap minggunya. Gantilah dengan air baru yang sudah diendapkan sebelumnya. Jika nggak ada waktu, usahakan paling nggak 2 minggu sekali akuarium harus ada pergantian air. Pergantian air lebih dari 50% atau setengah akuarium diperlukan jika dirasa air sudah terlalu kotor dan bau amis. Saat pengurasan, bersihkanlah kaca akuarium dari lumut coklat atau brown alga yang menempel. Jangan lupa sekalian ganti media filter, namun kalau media masih bersih, nggak perlu Anda bersihkan lagi. Soal makanan, ikan omnivora ini nggak terlalu rewel. Anda bisa memberinya pakan buatan seperti pelet, cacing beku, maupun cacing kering. Selain itu, Anda juga bisa memberikan bayam atau selada. Yang paling penting, Anda perhatikan adalah komposisi gizi pada makanan tersebut. Paling bagus yang memiliki kandungan protein tinggi untuk memaksimalkan pertumbuhan serta menjauhkan ikan dari penyakit. Indikator pelet yang bagus untuk ikan hias adalah dari segi harga. Umumnya yang lebih mahal kualitasnya lebih baik, dan kalau Anda perhatikan pelet yang harganya mahal, baunya itu lebih amis sehingga memancing ikan untuk makan lebih lahap. Anakan ikan manfish yang belum bisa makan pelet bisa Anda kasih Artemia, banyak yang menjualnya di toko ikan hias. Untuk frekuensi pemberian pakan, ikan layang-layang bisa Anda berikan makan 2-3 kali sehari dengan takaran sekali habis atau secukupnya saja. Sekali habis ini maksudnya saat Anda beri pakan nggak terlalu lama dilahap habis oleh ikan. Semakin lama pakan bertahan di air, maka ada kemungkinan pakan larut dalam air sedikit demi sedikit, khususnya pelet. Gampang ya, kasih aja makanan pada ikan dalam jumlah sedikit tapi sering daripada sekali waktu tapi banyak. Kalau Anda memberi makan ikan layang-layang secara berlebihan, selain gak bagus buat kesehatan ikan, hal itu juga akan mencemarkan air. Pertama, dari kotoran yang akan dikeluarkan si ikan, udah pasti makin banyak. Kedua, jika makanan tersisa, maka ada kemungkinan terlarut dalam air dan membuat kualitas air menurun. Dalam cara memelihara ikan manfish ini, Anda juga perlu mengetahui tank mate atau teman untuk ikan yang cocok, sehingga nggak ada bully atau intimidasi dalam tank yang bisa membuat ikan stres. Manfish adalah jenis ikan yang suka bergerombol, sehingga untuk memelihara ikan ini, sebaiknya Anda pelihara 3-5 ekor per akuarium. Dari sisi temperamen, ikan ini cenderung berkarakter tenang dan nggak agresif. Kecepatan berenangnya pun nggak selincah ikan lain yang memiliki body torpedo. Meskipun sebenarnya manfish alias freshwater angelfish ini termasuk dalam jenis ikan cichlid, namun dia nggak seagresif cichlid lainnya. Namun yang perlu perhatian khusus ketika manfish beranjak dewasa, ikan ini mulai agak sedikit agresif saat ada ikan lain yang mendekati wilayahnya, atau bisa dibilang ikan ini cukup teritorial. Waspadai ikan jahil seperti cichlid, ikan Sumatera, atau ikan-ikan yang ukurannya lebih besar. Contoh teman yang baik untuk ikan layang-layang seperti mas koki, komet, black ghost, tetra, pleko, dan lainnya. Kesimpulannya, tank mates untuk manfish bisa ikan apa aja, yang penting gak agresif, jahil, maupun jenis-jenis ikan predator. Nah, itu tadi sekilas info tentang panduan cara memelihara ikan hias layang-layang atau manfish atau angelfish. Semoga bisa menjadi referensi buat Anda yang ingin memelihara ikan cantik ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian.